Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi vektor di submateri vektor yang terakhir, yaitu proyeksi vektor ortogonal. Oke, materi ini sangat mudah, silahkan dipelajari ya. Materi kita di video ini adalah proyeksi vektor ortogonal. Apa bedanya dengan materi kita di video sebelumnya? Materi kita di video sebelumnya itu adalah panjang proyeksi atau proyeksi skalar yang hasil akhirnya adalah sebuah bilangan. Sedangkan kalau proyeksi vektor ortogonal itu hasil akhirnya adalah sebuah vektor. Oke, coba perhatikan. Ada vektor OA dan ada vektor OB yang membentuk sudut theta. Nah, bagaimana cara mencari proyeksi vektor OA terhadap vektor OB? Kita tarik garis tegak lurus dari titik A ke vektor OB. Di situ hasil akhirnya adalah titik C yang membentuk sudut siku-siku. Maka proyeksi vektor OA terhadap vektor OB adalah vektor OC. Itu ya. Gambarnya seperti itu. Seperti di video sebelumnya ya. Oke, kita misalkan vektor OA itu adalah vektor A dan vektor OB itu adalah vektor B, sedangkan vektor OC adalah vektor C. Oke, dan tadi kita misalkan bahwa vektor C itu adalah vektor hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B, sesuai dengan gambar ya. Kemudian, di materi sebelumnya kita sudah bisa mencari panjang vektor C, yaitu rumusnya adalah vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang B. Nah, karena vektor C itu berhimpit dengan vektor B, maka vektor hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah vektor C sama dengan panjang vektor C dikalikan dengan vektor satuan B. Kenapa dikalikan dengan vektor satuan B? Karena vektor C berhimpit dengan vektor B. Oke, kita substitusikan. Panjang vektor C rumusnya adalah vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang B. Kemudian vektor satuan B rumusnya adalah vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Maka rumusnya adalah vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Nah, kalau tadi itu kita mencari proyeksi vektor OA terhadap vektor OB, kali ini kita balik. Misalnya, ini ada vektor OB, kemudian ada vektor OA yang membentuk sudut theta. Nah, bagaimana cara mencari proyeksi vektor OB terhadap vektor OA? Kita tarik garis tegak lurus dari titik B ke vektor OA. Di sini ada titik C yang membentuk sudut siku-siku, berarti hasil proyeksi vektor OB terhadap vektor OA adalah OC. Ya. Nah, kita misalkan di sini kita misalkan bahwa vektor OA sama dengan A, vektor OB sama dengan B, dan vektor OC sama dengan C. Kemudian tadi vektor C itu adalah vektor hasil proyeksi vektor B terhadap vektor A. Nah, kita ingat-ingat lagi kemarin kita mencari panjang vektor C, itu rumusnya adalah vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A karena terhadapnya adalah terhadap vektor A ya. Oke. Kemudian karena C itu berhimpit dengan vektor A, maka vektor hasil proyeksi vektor B terhadap vektor A adalah vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan vektor satuan A. Kenapa dikalikan dengan vektor satuan A? Sama seperti yang sebelumnya tadi, bahwa karena vektor C itu berhimpit dengan vektor A. Oke, kemudian kita substitusikan vektor satuan A itu rumusnya adalah vektor A dibagi panjang vektor A, berarti vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A dikuadratkan dikali dengan vektor A. Itu ya. Jadi lihat perbedaan apa yang harus kalian tekankan itu pas bagian mana, gitu ya. Kita simpulkan dulu apa yang bisa kita dapat dari dua materi tadi ya. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah jika diketahui vektor A dan vektor B dan C merupakan hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B, maka vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang B dikuadratkan
dikali dengan vektor B. Jadi kalau terhadap vektor B, maka pembaginya adalah panjang vektor B dikuadratkan dan pengalinya adalah vektor B. Begitu juga ketika terhadapnya adalah terhadap vektor A. Berarti vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang A dikuadratkan dikali dengan vektor A. Jadi yang harus kalian cermati di sini terhadapnya terhadap apa? Terhadapnya adalah terhadap vektor apa gitu. Berarti pembaginya dan pengalinya harus sama dengan terhadapnya tadi. Gitu ya kesimpulannya ya. Oke, biar lebih jelas kita ke contoh permasalahan ya. Kita ke contoh permasalahan yang pertama. Diketahui vektor A sama dengan 3, 4, 1 dan vektor B sama dengan 2, 1, 2. Tentukan hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B dalam bentuk kombinasi linear. Oke. Yang pertama kali harus kita cari, karena terhadapnya adalah terhadap vektor B, maka yang harus kita cari adalah panjang vektor B. Berarti panjang vektor B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti akar 9 yaitu 3. Kemudian kita cari vektor A dot vektor B, berarti hasilnya adalah 3 kali 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 1 kali 2, yaitu hasilnya adalah 12. Nah, misal proyeksi vektor A terhadap vektor B itu kita misalkan dengan vektor C, maka vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang B dikuadratkan dikali dengan vektor B, karena terhadapnya adalah terhadap vektor B. Vektor A dot vektor B tadi hasilnya 12, panjang B-nya adalah 3, berarti kita kuadratkan jadi 9, kemudian vektor B-nya adalah 2, 1, 2. Berarti kita sederhanakan menjadi 4/3 dikalikan 2, 1, 2, karena permintaannya dituliskan dalam bentuk kombinasi linear, berarti vektor C sama dengan 8/3I ditambah 4/3J ditambah 8/3K. Mudah ya? Agar lebih paham lagi, kita ke contoh permasalahan yang kedua. Soalnya adalah diketahui vektor A yaitu 3, 1, 3 dan vektor B yaitu 5, 4, 2. Tentukan hasil proyeksi vektor B terhadap vektor A dalam bentuk kombinasi linear. Oke. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari panjang vektor A, karena terhadapnya adalah terhadap vektor A, berarti panjang vektor A sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, berarti hasilnya adalah akar 19. Kemudian kita cari vektor A dot vektor B, hasilnya adalah 3 kali 5 ditambah 1 kali 4 ditambah 3 kali 2, yaitu 25. Nah, kita misalkan bahwa proyeksi vektor B terhadap vektor A itu hasilnya adalah vektor C, maka vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang A dikuadratkan dikalikan dengan vektor A, karena terhadapnya adalah terhadap vektor A. Nah, kita substitusikan vektor A dot vektor B hasilnya 25, kemudian panjang A adalah akar 19, dikuadratkan menjadi 19, kemudian vektor A-nya adalah 3, 1, 3. Berarti kita tuliskan dalam bentuk kombinasi linear, vektor C adalah 75/19I ditambah 25/19J ditambah 75/19K. Gitu ya, paham ya? Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.